akan dipimpin oleh Pastor Stefanus Sowarno, OSC. Intensi misa. Ucapan syukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria dan novena Roh Kudus. Semoga semakin dikuatkan dalam iman dan harapan dari seorang ibu di Anjala Bunga. Mohon segera memperoleh pekerjaan yang baru untuk Laurentius David. Ucapan syukur kelahiran anak kedua dari keluarga Yosef Sudin dan Ibu Maria Diana. Mohon penyertaan Tuhan dalam tumbuh kembangnya menjadi anak yang baik, pintar, dan takut akan Tuhan. Ucapan syukur hari ulang tahun ke-21 Brigita Inedi. Mohon kedamaian dan keselamatan jiwa bagi Sitriana Supriharti 7 hari yang lalu, Sitriana Suyati, kakak Yandina dan Jamil Warman. Marilah kita siapkan hati dan pikiran untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan bangkit berdiri, menyanyikan lagu pembuka Jemaat Allah Maria dari puji syukur nomor 326. Seringkali kita merasa terombang-ambing, tidak tentu arah. Tanpa perlu menjadi orang yang fleksibel, ada saat-saat dalam hidup kita di mana segala daya upaya yang kita lakukan untuk mencapai tujuan tertentu tidak berguna dan sia-sia belaka. Namun justru disitulah Tuhan hadir. Kehadirannya membuat semua orang merasa aman, terlepas dari segala beban. Yang menjadi pertanyaan dan perenungan bagi kita, apakah kita senantiasa melibatkan campur tangan Tuhan dalam peristiwa kehidupan
yang menantang, yang tidak menentu itu? Apakah kita sungguh percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kita dalam keadaan apapun? Tentunya kita sebagai orang-orang yang beriman bisa belajar dari para murid yang kita dengarkan dalam kisah Injil hari ini. Dalam situasi yang terancam oleh badai yang dasar, para murid ingat dan juga mohon pertolongan campur tangan Tuhan dan berkata badai. Marilah kita dengan rendah hati, kita isinya, kita renungkan perjalanan hidup kita, dan juga dengan rendah hati kita mengakui akan kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan, dan dosa-dosa kita di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama, agar supaya kita layak untuk merayakan misteri suci. Bersama-sama saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lalai. Saya berdosa, sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya berbalas saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin.
membebaskan kami dari setiap bahaya yang mengancam. Semoga sabda dan kehadirannya membebaskan kami dari keraguan-raguan bahwa Engkau selalu menguatkan iman kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dia dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Ayub. Dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, katanya, siapa yang telah membendung laut dengan pintu, ketika laut itu membuat keluar dari dalam berahi samudera? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang serta pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini engkau boleh datang dan jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikianlah sabda Tuhan. Berseru-serulah mereka kepada Tuhan, dan Tuhan mengeluarkan mereka dari kecemasan. Dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombang laut pun tenang. Bersyukurlah kepada Tuhan.
bersukacita, sebab semuanya reda, dan Tuhan menuntun mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena karya-karyanya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih Kristus telah menguasai kami, sebab kami mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua orang sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa menjelang malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembul masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di gurita memakai bantal. Kemudian murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, membentak angin itu,
dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata satu sama lain, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu terkasih, selamat sore semuanya. Kadang hidup kita itu begitu tidak bersahabat dengan perjalanan hidup kita sendiri. Masalah demi masalah datang bergantian, bahkan kadang bersama. Ada rasa lelah, ada rasa cemas, kadang ada rasa ketakutan, bahkan bisa muncul terputus asa. Itu dinamai hidup yang kadang kita rasakan. Benar nggak ini? Pernah mengalami kecemasan dan ketakutan? Kecemasan misalnya tentang apa? Bisa jadi kecemasan tentang anak, tentang pekerjaan, tentang rumah tangga. Bisa jadi orang tua cemas dan takut masa depan anak-anak. Wah, Romo, anak saya itu nggak nurut, nakal, malas untuk belajar, malas untuk berdoa. Ada anak-anak di sini? Tidak. Semoga tidak nurut sehingga tidak membuat orang tuanya itu cemas dan ketakutan akan masa depan misalnya. Ya. Siap anak-anak? Harus tekun untuk belajar menjadi anak yang baik dan juga tekun belajar sehingga orang tua kelak bangga dan bahagia melihat kalian sukses. Amin. Bisa juga kecemasan itu melanda keluarga ketika ya mungkin kalau yang mencari pekerjaan itu atau yang sudah bekerja masa-masa pensiun. Wah, tahun besok saya pensiun. Bisa membuat cemas ibu rumah tangga ya? Bisa jadi membuat cemas karena masa-masa sudah mendekati pensiun. Kalau tidak punya tabungan untuk keluarga, atau sebuah rumah tangga juga cemas, ketakutan, bahkan hampir putus asa ketika pasangannya itu terjerat oleh judi online atau pinjaman online. Ada nggak di sini? Saya nggak dengar. Ada nggak? Dan ditambah lagi pasangannya selingkuh. Bisa jadi karena belum lama saya mendapat telepon dari pasangan keluarga, sehingga kecemasan, ketakutan, bahkan hampir putus asa pasangan ini untuk menyelesaikan soal-soal yang dihadapi. Kalau saya tidak
menikah di gereja Katolik mungkin saya juga bisa untuk dia masih sadar akan janji pernikahan dalam situasi apapun, dalam keadaan sesulit apapun, tetap seperti. Namun persoalan keluarga itu memang harus diselesaikan berdua. Kalian datang sini dengan pasangan kalian, tidak bisa diselesaikan dengan sendiri saja. Maka ini juga membuat rohnya berhati, rohnya juga cemas karena keluarga-keluarga yang kadang ngaco seperti ini membuat rohnya terbebani juga. Saya berharap untuk keluarga-keluarga di Paroki Karawaci, hentikan yang membuat keluarga kalian merasa cemas, ketakutan, dan putus asa. Hentikan semuanya. Tentunya kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus mengandalkan campur tangan Tuhan di dalamnya. Yang menjadi pertanyaan dari kita, apakah kita dalam situasi seperti itu kita berani datang dan jujur di hadapan Tuhan? Apakah kita percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh mampu dan berkuasa untuk melepaskan beban hidup kita? Ini menjadi permenungan bagi kita semua. Bapak Ibu dan saudara kasih, dalam Injil yang kita dengarkan dan kita renungkan pada hari ini begitu jelas menggambarkan sebuah kondisi yang sangat mencekam, kondisi ketakutan dan keputusasaan yang dialami para murid. Kita bisa bayangkan di tengah danau yang luas, di malam yang gelap, kondisi angin topan yang dahsyat, ombak menyemburkan air masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu penuh air. Dan tentu saja kalau angin topan yang dahsyat itu terus menghantam perahu itu, bisa jadi perahu itu akan tenggelam dan orang-orang yang ada di dalam perahu juga. Sembayangkan sebuah rumah tangga itu juga bagaikan sebuah perahu atau bahtera yang mengagumi samudera yang luas. Tentu saja sang nakoda itu tidak mengharapkan adanya badai yang menghantam perahunya, yang menghantam bahtera. Tidak, tapi bisa jadi badai itu yang tiba-tiba menghantam bahtera, menghantam perahu, sehingga bisa menjadikan perahu itu tenggelam, bahtera itu dan juga seluruh yang ada di dalamnya bisa tenggelam. Nah, yang dilakukan oleh para murid ketika perahunya itu hampir-hampir tenggelam, dia menghadirkan Tuhan. Dia minta tolong Tuhan untuk hadir, datang dan meredakan badai yang hantam perahu yang dia minta. Begitu pula dalam rumah tangga tentunya juga harus mengandalkan kekuatan campur tangan Tuhan. Mungkin keluarga juga tidak menginginkan ada sebuah badai
pasti. Bapak Ibu dan saudara kasih, dalam kondisi yang sangat mencekam yang dialami para murid jadi teringat bahwa di dalam perahu yang dia tumpangi ada Tuhan Yesus yang sedang berlari. Dan dalam keadaan panik, mereka berani membangunkan Tuhan Yesus. Dan ada kutip, mereka protes. Dia berkata, "Guru, engkau tidak pedulikan kalau kita binasa? Bukankah dalam keadaan keputusasaan hidup kita juga sering protes pada Tuhan? Mengapa Tuhan tidak peduli? Mengapa Tuhan diam saja?" Bisa saja muncul nada protes seperti ini. Semoga kita mampu belajar dari perikop Injil yang kita dengarkan dan kita renungkan pada hari ini. Belajar dari datang kepada Tuhan dan membangunkan Dia yang kita kira hidup. Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Tuhan Yesus pasti akan meredakan angin hidup dalam hidup kita jika kita percaya akan kuasa Tuhan yang mampu meredakan peristiwa hidup yang mengancam. Tuhan Yesus mengingatkan kita, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita percaya penuh akan kuasa Tuhan yang mampu meredakan angin hidup rumah tangga? Bapak Ibu dan sekasih, dalam keadaan takut, dalam keadaan cemas, kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk melepaskan ketakutan dan kecemasan. Kita harus melibatkan campur tangan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan mampu dan berkuasa untuk meredakan badai kehidupan kita. Tuhan siap untuk menolong, membimbing, dan menyertai kita untuk mencari jalan yang terbaik bagi kita. Asal kita percaya penuh pada Tuhan. Tuhan menghendaki kita mengalami keselamatan. Tuhan menghendaki kita mengalami kebahagiaan. Kita percaya pertolongan kita hanya dalam nama Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan memberkati. Bapak Ibu kasih, mari kita berdiri, kita menyatakan iman kepercayaan. Aku percayakan Allah,
sebab Dialah Sang Mesias penyelamat kita. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita agar di dalam badai dan ketidakpastian hidup ini kita selalu merasa aman karena diselamatkan. Mohon umat menjawab, teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami ya Tuhan. Bagi pemimpin gereja dan negara, semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana memberkati dan mendampingi para pemimpin gereja dan negara, sehingga mereka selalu setia mengutamakan kesejahteraan rakyat dan umat demi menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang mencari kebenaran, semoga Allah Bapa yang Maha Baik berkenan menuntun orang-orang yang mencari kebenaran, sehingga mereka menemukan kebenaran sejati di dalam Kristus yang telah hadir di dunia bagi keselamatan manusia. Marilah kita mohon. Bagi orang-orang yang cacat, sakit, dan terpencil, semoga orang-orang yang cacat, sakit, dan terpencil senantiasa dilindungi oleh kasih Bapa melalui kebaikan hati banyak orang yang setia mendampingi dan meringankan beban penderitaan mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, semoga berkat kasih karunia Allah Bapa yang Maha Baik yang tidak pernah meninggalkan kita, semakin meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih kita dalam mengarungi kehidupan yang terkadang terasa gelap serta menakutkan ini. Marilah kita mohon. Kami bersyukur dan turut bahagia kepada-Mu Tuhan atas terkabulnya dua novena 3 kali Salam Maria dan novena Roh Kudus. Semoga semakin dikuatkan dalam iman dan harapan dari seorang ibu Angela II. Marilah kita mohon. Allah yang penuh kasih, dengan rendah hati kami mohon campur tangan-Mu untuk anak kami Laurentius David akan memulai pekerjaan yang baru. Marilah kita mohon. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas hari ulang tahun anak kami dan juga anak kami Brigita Inge Dwi yang merayakan ulang tahun ke-21. Semoga Engkau senantiasa menganugerahkan kesehatan, sukacita, dan kebahagiaan dalam hidupnya. Semoga berkat-Mu senantiasa melimpah dan juga apa yang menjadi harapan dan cita-citanya sungguh-sungguh dapat terwujud, sehingga anak kami boleh menjadi berkat bagi keluarga, bagi sama dan bagi gereja-Mu. Dengan demikian nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan banyak orang. Marilah kita mohon. Allah yang Maha Rahim, dengan rendah hati dan penuh iman, kami mohon rahmat belas kasih untuk keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan abadi arwah Sipriana Supriyati yang 7 hari lalu telah Ibu panggil kehadiran
dan juga Sipriana Suyaki, serta kakak yang Dina Benyamin Warmanu. Tuhan, satukanlah arwah-arwah ini dengan para kudus-Mu untuk menikmati kebahagiaan perjamuan abadi di dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon. Mari kita sejenak, kita panjatkan doa-doa permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, cinta kasih Yesus Putra-Mu adalah hidup dan keselamatan kami. Berkat bantuannya, kami ingin mencapai kebahagiaan sepanjang hidup kami. Dengan perantara Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berdoa saudara-saudari supaya persembahanmu dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami tunjukkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas Yesus Kristus Putra-Mu yang senantiasa menyertai dan melindungi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Malah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga
dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang lama ini dengan perataan Kristus Tuhan kami. Dengan perataan Kristus itu, para malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, berkenanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamaah, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengangkat Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami itu anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh
Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, akan menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suhaili serta semua rahmat. Ingat juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihan kami semua agar kami ikut terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami juga berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantara Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengakuan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi muara Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah bertukar bersama, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup
dan Raja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Dan bersama. Lihatlah anak domba Allah. Dialah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba.
Mari kita doakan bersama doa kami anak dasar Puspanan Gunung Jakarta. Tuhan kasihanilah kami, Yesus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus dengarkanlah kami, Allah Bapa di surga, kasihanilah kami, Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami, Allah Roh Kudus, kasihanilah kami, Allah Tritunggal Kudus Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami, bagi penghormatan martabat manusia, doakanlah kami, bagi kesejahteraan bersama, doakanlah kami, bagi solidaritas dan subsidiaritas, doakanlah kami, bagi kepedulian pada yang lemah dan miskin, doakanlah kami, bagi keutuhan alam ciptaan, doakanlah kami, bagi keutuhan dan kebahagiaan keluarga Kristiani, bimbinglah kami ya Tuhan, bagi masa depan dan keteguhan iman orang muda Katolik, bimbinglah kami ya Tuhan, bagi keterbukaan hati dan pikiran mewujudkan liturgi yang hidup dan memerdekakan, bimbinglah kami ya Tuhan, bagi keteguhan iman para kader umat dalam membangun kesejahteraan bersama, bimbinglah kami ya Tuhan, bagi kejernihan hati dan budi dalam pewartaan melalui dunia digital, bimbinglah kami ya Tuhan, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami, Bunda Maria, Bunda Gereja, doakanlah kami, Santo Yusuf pelindung gereja semesta, doakanlah kami, marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha, kami kasih-Mu, kami umat kudus sepanjang Jakarta, mempunyai dasar kesukaan yang baru sebagai pedoman gerakan perayaan kami selama 5 tahun mendatang. Kami mohon berikanlah kami kekuatan dan kesetiaan untuk menjalankannya, sehingga namamu semakin dimuliakan dan banyak orang mengalami keselamatan. Demi Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama di dalam Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan kami berjuang sendiri. Engkau selalu mendampingi kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu yang rela menjadi santapan rohani bagi kami. Semoga berkat penyertaan-Nya kami hidup sebagai manusia baru yang makin mendekati keselamatan yang Kau janjikan dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pengumuman paroki hari Minggu biasa ke-12. 1. Akan menikah. Agustinus Prasetyo Nugra Sutomo dari lingkungan Santa Lucia 1 dengan Maria Novi Purwanasari dari paroki Serpong, Gereja Santa Monica. Pasangan tersebut merupakan pengumuman yang pertama. Yohanes Paulus Henry Winoto dari paroki Bayan, Gereja Santa Maria dengan Monica Naradini Mustika Tawi dengan lingkungan Santa Maria 4. Marcelinus Dieri Kusnanto dari lingkungan Santo Stefanus III dengan Regina Desia Febrianisari dari lingkungan Santo Albertus II. Alesius Gani Wicaksana dari lingkungan Santo Thomas Rasul 4 dengan Kristina Girsang dari lingkungan Santo Thomas Rasul 4. Pegeon Sintinja dari lingkungan Santo Yosef II dengan Genoveva Elisa dari paroki Jagaprasa, Gereja Ratu Rosari. Pasangan tersebut merupakan pengumuman yang keempat. Jika di antara saudara mengetahui adanya halangan untuk dilangsungkannya perkawinan tersebut, harap memberitahukannya kepada pastor paroki.
2. Seksi liturgi. Baptis bayi. Dibuka pendaftaran baptis bayi mulai tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2024. Formulir bisa diambil di sekretariat paroki pada saat jam pelayanan. Flyer sudah di-share ke ketua lingkungan masing-masing. 3. Seksi katekese. Subseksi UBK menyelenggarakan misa instruksi UBK pada Minggu 30 Juni 2024 jam 17. Mohon seluruh UBK dan keluarga bisa hadir bersama mengikuti misa instruksi ini. 4. Seksi kerasulan keluarga atau SK. Sesi liturgi dan sesi kerasulan keluarga mengundang pasutri yang merayakan hari ulang tahun perkawinan atau HUP di bulan Mei dan Juni untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan intensi HUP dan pembaruan janji perkawinan dilanjutkan acara sarasehan pada hari Sabtu 29 Juni 2024 pukul 17 dengan tema Kencang. Untuk pendaftaran ditunggu paling lambat 24 Juni 2024 dan pendaftaran dapat dilakukan melalui link yang telah dibagikan kepada ketua lingkungan atau melalui sekretariat paroki. 5. Mengenai pendaftaran Emmaus Journey angkatan ke-11 MRT membangun rumah tangga, Wisma dan Persing. Informasi lebih lanjut dapat melihat warta paroki. Demikian pengumuman paroki. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada para petugas liturgi pada perayaan misa sore hari ini. Setelah dari yang kecil sampai yang tinggi. Terima kasih juga untuk Putri Sakristi, Berdiaton, juga Lekris dan Pemasul. Terima kasih. Terima kasih juga kepada kelompok klub dari lingkungan Angela 2 ya. Terima kasih dan juga organisasi. Dan juga terima kasih kepada para petugas tata laksana, juga tim kesehatan, para dokter dan perawat, dan juga tim bendahara yang senantiasa membantu kita, dan juga tim konsos, dan juga tim dekorasi, tim bunga, dan juga terima kasih kepada Mbak Lucy dan teman-teman bersama anak-anak kita UBK umat berkarunia khusus yang ada di sebelah sana. Terima kasih Mbak Lucy telah mendampingi teman-teman yang lain dalam misa inklusi. Jadi nanti akan setiap bulan sekali atau setiap minggu sore mereka akan mengikuti misa bersama kita. Terima kasih Mbak Lucy dan juga teman yang menjadi penerjemah. Terima kasih. Dan juga terima kasih pada para petugas parkir juga ya. Mereka senantiasa setia untuk melayani kita dari awal sampai akhir ya. Dari datang pertama kan, dan juga pulang terakhir, tapi kadang juga dimarahin. Jangan sampai memarahi atau marah-marah dengan pelayan perparkiran ya. Saya mengira kalau umat yang memarahi itu belum pernah jaga parkir. Maka ayo kita ikut terlibat juga ketika kita mendapatkan tugas pelayanan. Siap Bapak Ibu? Jangan sampai telinga saya mendengar lagi petugas atau pelayan perparkiran
terkendali dengan sebaik-baiknya. Terparkiran di sini maupun perparkiran di rumah masing-masing ya. Kita tetap menjaga situasi yang kondusif dengan masyarakat sekitar. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara, dengan demikian perayaan Kurban Ekaristi kita sore hari ini telah selesai. Itu